Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini kita sama Bu Karmisah lagi nih, Kepala Sekolah SMP 3 Nangapino. Kalau kemarin kita ngobrolin tentang visi misi sekolah, profil sekolah, kegiatan sekolah, dan kemarin kita sempat ngomong juga tentang peran komite terhadap sekolah, orang tua masih bantu sekolah sini dengan bantu kerja bakti dan lain sebagainya. Kita hari ini akan ngomong itu, Bu. Cuman lebih dalam lagi, lebih serius lagi, karena hal itu saya kira sangat penting untuk kita bagikan dan kita diskusikan, dan agar seluruh masyarakat tahu bahwasanya peran komite itu punya sisi urgensi yang kuat gitu di dalam dunia pendidikan gitu ya, Bu. Jadi kemarin Ibu bilang di sekolah ini orang tua murid itu ikut membantu dalam proses kerja bakti, membersihkan, bikin lapangan, dan itu kenapa kok bisa terjadi? Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan orang tua siswa, berhubungan pula dengan bagaimana orang tua bisa memberikan sumbangsinya untuk sekolah, itu semuanya dirapatkan dalam rapat komite. Jadi peran serta komite memang besar dalam hal ini, terutama dalam menyatukan persepsi sekolah, program-program sekolah dengan apa yang ingin atau kita inginkan dari orang tua ini. Jadi ada peran koordinasinya di sana, ada peran untuk dari segi keuangannya. Jadi orang tua memberikan sumbangsi dalam bentuk tenaga maupun dana, itu semuanya disepakati dalam rapat komite. Nah itu dasarnya apa, Bu? Misalnya saya dengarkan di sana ada sempat bikin lapangan gitu. Dasarnya apa kok tiba-tiba orang tua atau cara sekolah meyakinkan para orang tua untuk mau ikut turut andil gitu? Karena kan kadang orang tua nih beda-beda gitu, karena kadang anggap anak saya udah saya sekolahkan di situ, ya udahlah, ngapain saya repot-repot harus sekolah di sini bayar SPP kan, Bu? Bukan SPP, namanya iuran komite. Oh, iuran komite. Oh, sekarang enggak ada SPP lagi ya, udah pakai iuran komite gitu. Nah maksudnya kan udah ada iuran itu, ngapain saya kan udah membayar, udah nitipkan anak saya situ. Terus gimana proses komunikasinya ke komite ini, kok bisa orang-orang tua murid ini masih ikut turut andil di sini? Jadi pada saat rapat komite itu kita membuat beberapa kesepakatan berhubungan apa yang akan kita laksanakan, itu kita sampaikan, dan yang memerlukan bantuan dari orang tua siswa kita diskusikan apakah orang tua ini bersedia membantu apabila dari program-program yang akan kita laksanakan ini kita kekurangan dana atau harus memerlukan tenaga dari mereka. Jadi ada proses diskusi di sana. Nah, kalau proses diskusi itu menemukan sebuah kesepakatan, maka orang tua berhak untuk menyampaikan bahwa mungkin untuk membantu tenaga karena kami bekerja agak kesulitan untuk datang ke sekolah, tetapi kami bersedia membantu dana. Atau ada juga yang menyepakati bahwa oh ya Bu, program ini bisa kita bantu, nanti datang pada hari apa Ibu sampaikan, kami datang. Jadi itu memang benar-benar berdasarkan hasil rapat yang di sana kita sampaikan program itu dan bagaimana tindak lanjut terhadap program tersebut. Oh, berarti ada keterus-terangan ya dari pihak sekolah ke para komite ini, para orang tua murid ini mengatakan berterus terang
oh kondisi sekolahan seperti ini, terus kita butuh seperti ini nih, dana apa sekolah kekurangan dana, kayak ibu cerita kemarin kan kalau misalnya bikin lapangan yang sebelah sana kalau misalnya nebas itu butuh dana 400.000, nah sekolah mengeluarkan segitu berat, apa orang tua murid usul dah kami aja yang apa sama-sama kerja bakti untuk nebas. Jadi ada keterus-terangan seperti itu Bu ya. Terus apa yang jadi apa saya penasaran, hal-hal seperti itu sejalan nggak sih Bu dengan aturan-aturan misalnya kayak aturan dalam sistem pendidikan gitu, misalnya melibatkan orang tua untuk bekerja, terus misalnya ada nambah iuran apalagi ya, itu sistem pendidikan kita memperbolehkan hal seperti itu atau gimana gitu kondisinya? Jadi kalau menurut sistem atau juktis dari pemerintah memang untuk pengambilan dana dari orang tua itu secara jelas diatur tidak boleh. Tetapi hal ini dibolehkan apabila terjadi kesepakatan antara orang tua dan komite. Artinya itu berupa sumbangan, dana sumbangan. Jadi orang tua memberikan sumbangan kepada sekolah untuk menambah kekurangan dana sekolah, diperbolehkan. Jadi diperbolehkan dari aturan asalkan sudah ada sama-sama kesepakatan itu tadi ya. Ada kendala enggak sih Bu ketika menjalankan itu gitu? Maksudnya yang apa saya ungkapkan tadi, orang tua kan beda-beda nih. Ada kendalanya enggak sih? Misalnya saya enggak mau kerja bakti, saya enggak mau ngasih uang, kan saya udah bayar iuran komite tiap bulannya misalnya gitu. Memang ada beberapa orang tua yang terkadang belum begitu paham, dan kami pun memahami mengapa mereka kurang paham, karena pada saat kita mengundang rapat terkadang mereka tidak datang. Jadi pada saat mendengar ada kegiatan di sekolah mereka bingung mengapa harus ada kegiatan itu, mengapa kita harus ikut gitu. Makanya kami sampaikan kepada orang tua bahwa penting untuk datang ke sekolah untuk mengetahui program-program terutama keuangan sekolah. Seberapa besar sekolah mampu menanggung dana untuk pengembangan pembinaan prestasi anak didik. Kalau hanya anak disuruh sekolah datang belajar mungkin tidak banyak memerlukan dana. Tapi ketika kita sudah berbicara tentang peningkatan prestasi melalui pembimbingan, kita sudah pasti berbicara mengenai ada enggak kita punya sarana itu. Perlu dipersiapkan tidak sarananya. Kalau kita bawa anak-anak lomba ke Pino, apakah tidak memerlukan dana atau perlu dana? Apakah sekolah memiliki dana untuk itu atau harus ada dukungan dari orang tua? Itu dibicarakan dalam rapat. Sebelum kita melaksanakan kegiatan itu, kita sudah sampaikan kepada orang tua. Real dana dari bos berapa, real dana dari komite berapa, kekurangan berapa yang harus kita sama-sama tanggung ini. Nah, jadi apabila orang tua datang kemudian memberikan pendapatnya bahwa kami siap dukung, itu berarti jalan program itu. Berarti mengumpulkan orang tua murid ini ketika ada permasalahan-permasalahan Bu ya, baru ketika ada persiapan acara apa itu baru orang tua murid dikumpulkan, baru dibicarakan gimana jalan keluarnya. Nah, misalnya gini Bu, ada lomba voli nih, misalnya lomba voli kan paling yang ikut lomba voli kan hanya 15-20 orang. Nah, ketika ada permasalahan itu yang dipanggil itu hanya orang tua dari 15 atau 20 orang siswa ini atau semua apa orang tua murid dipanggil gitu? Semua. Oh, semua. Jadi ya benar apa ketika siswa berangkat itu kan otomatis mewakili nama sekolah ya, dan semua orang tua siswa harus bergerak juga karena itu demi nama baik sekolah gitu. Oke gitu. Nah, kalau misalnya sisi-sisi menariknya ada nggak sih hal-hal unik dari sisi-sisi yang layak diceritakan dari hal-hal seperti itu gitu? Ada yang menginspirasi nggak atau ada yang
respon gimana dari orang tua, atau ada kejadian apa dari komite yang benar-benar membantu apa kehidupan proses berpendidikan ini? Kalau sumbangan pikiran, sumbangan tenaga, dana, itu memang kalau kita ceritakan paling banyak dari komite. Pertama kali saya mengatakan bahwa kita tidak bisa hanya bergerak dengan bos, kita harus berani untuk minta sumbangan komite kepada orang tua. Komite lah yang langsung merespon dan yuk kita undang orang tua untuk sama-sama. Dan yang paling mengharukan ketika kita sampaikan seberapa besar dana bos yang kita punya dan peruntukannya untuk apa saja, orang tua langsung merespon sangat positif dan merasa sangat antusias untuk membantu. Itu yang sangat mengharukan. Padahal pada waktu awal-awal itu mereka tidak pernah mengenal namanya sumbangan komite awalnya. Jadi hanya tahunya sekolah ada dana bos, ya dana bos itulah yang digunakan untuk semua kegiatan sekolah. Nah, ketika kita sampaikan semuanya secara transparan, baru mereka sadar bahwa memang butuh bantuan orang tua, terutama untuk peningkatan prestasi anak di sekolah. Berarti apa, karena ada berterus terang seperti itu, ada ngomong seperti itu, orang tua akhirnya memahami karena dana bos juga ndak cukup untuk apa proses apa pendidikan di sekolah ini. Terus apa namanya, sekolah lain ada yang melakukan hal seperti ini juga ada sih Bu? Maksudnya sampai orang tua ikut kerja bakti, sampai ada apa, maksudnya ada nggak hal-hal yang sama seperti itu dari pengetahuan Ibu? Dari saya dengar kalau yang seperti ini ada di Balai Agas. Nah, kawan cerita. Tapi apakah seintensif kita kegiatannya kita kurang tahu untuk sekolah-sekolah yang lain. Nah, kita pun pada saat mengadakan turnamen voli, pembuatan lapangan voli, 2 buah lapangan voli di lapangan bola itu memang semua orang tua turut dan mereka tidak peduli apakah sekolah lain mengadakan yang sama atau tidak, mereka yang penting bisa sumbangsih gitu untuk sekolah karena mensukseskan acara turnamen itu. Nih yang saya masih penasaran Bu, misalnya apakah kuncinya hanya kejujuran dari pihak sekolah tentang dana? Karena kalau misalnya hal seperti itu kan pasti semua sekolah merasakan hal yang sama kan, kayak kekurangan dana, kurang ini kurang itu. Tapi setahu saya baru sini yang melakukan hal seperti itu. Ada kiat suksesnya enggak, atau langkah-langkahnya enggak? Siapa tahu bisa ditiru oleh sekolah lain, bisa sekolah lain bisa meniru program ini gitu. Mungkin intinya adalah komunikasi yang intens. Artinya pihak sekolah tidak hanya membuka komunikasi pada saat rapat, tetapi ada komunikasi di luar sekolah antara orang tua dan siswa, sehingga informasi-informasi yang berhubungan kegiatan sekolah, perkembangan tentang peserta didik itu juga bisa diakses orang tua di luar dari rapat di sekolah. Jadi mereka paham dari cerita-cerita apabila kita sedang berada di kampung, menceritakan kita mau mengadakan 17 Agustus misalnya, lomba-lomba untuk anak, kita apapun itu, walaupun tidak ada rapat, mereka langsung merespon apa yang baiknya dilakukan kalau akan mengadakan kegiatan ini, terutama bagaimana mengumpulkan semua stakeholder ya, orang-orang yang dianggap punya pengaruh itu pada saat upacara bendera 17 Agustus di SMP kita ini. Selesai itu langsung dikumpulkan dalam aula, kemudian bincang-bincang santai, tapi di sana banyak hal yang bisa dihasilkan kesepakatan-kesepakatan. Jadi intinya apa ya, selain keterbukaan, ada menjalin komunikasi yang intens terhadap orang tua, dan apa tidak hanya dalam lingkungan apa rapat komite atau apa ya hal itu dilakukan, tidak resmi apa ketika di luar sekolahan juga, ketika bertemu di luar atau di mana komunikasi itu tetap disambung. Nah, mungkin itu para
kepala sekolah di seluruh Indonesia bisa meniru ini, dibangunlah jalinan dengan orang tua siswa, katakan kondisi sejujurnya, dan ketika ada sumbangan dari orang tua siswa ya jangan digunakan untuk kepentingan yang tidak ya Bu. Kuncinya kan pasti itu. Itu ini menurut saya sangat menginspirasi hal ini, karena setahu saya baru kali ini saya lihat orang tua komite itu benar-benar turut andil. Ketika saya dulu sekolah dari SD sampai SMA, komite itu kayaknya nggak ada peran apa-apa. Saya nggak tahu perannya komite itu apa. Tapi di sini komite benar-benar punya fungsi, dan hal itu nggak hanya pajangan struktur atau apa gitu. Nah, itu menarik dan bisa ditiru nampaknya oleh sekolah di seluruh Indonesia. Nah, ini kita beralih Bu, habis ngomongin komite kita akan ngomong tentang tentang sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Karena kenapa kami mengangkat tema ini, karena kami tahu ketika kami sekolah dulu, misalnya kayak WC itu mesti wah baunya WC siswa. Dari saya SD sampai SMA itu WC pasti nggak beres. Ketika kuliah baru WC kampus itu bersih karena ada OB yang standby selama proses pembelajaran berlangsung gitu. Nah, kami ingin itu, selain karena kami mengalami kegelisahan seperti itu, kami juga ingin ada kiat-kiat yang menarik nggak untuk menjaga itu. Butuh apa sih sebenarnya? Karena banyak sekolah ini kadang yang juga abai dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu gimana Bu, komentar Ibu pertama gitu? Ini masalah klasik dari masa ke masa ya, karena buat kami apalagi SMP Kebebu yang memang tidak punya OB, tidak ada pesuruh sekolah, itu tadi kembali kepada keterbatasan dana kita yang memang tidak ada peruntukannya untuk membayar petugas kebersihan. Sementara untuk kebersihan WC, karena WC kita cukup banyak di sini, saya sampaikan ke kawan-kawan, sangat berat untuk kita terus memantau bagaimana WC itu bisa terjamin kebersihannya. Jadi pada saat tertentu memang kami menugaskan beberapa siswa yang memang bermasalah dalam bentuk sanksi ini, itu membersihkan WC. Tapi secara intens WC itu dibersihkan setiap hari oleh petugas tidak ada. Tidak ada yang petugas yang memang ditugaskan untuk membersihkan WC. Ya, karena bukan hanya kesulitan dana, kesulitan kita untuk mencari petugasnya. Ya, jadi kalau saya sudah promosi berapa tahun belakangan ini untuk gajinya sekian, mau enggak ditugaskan di SMP menjadi pesuruh sekolah, mulai dari WC sampai membersihkan lingkungan sekolah, tidak ada yang mau. Sulit. Tapi kalau untuk perpustakaan banyak yang mau. Jadi kalau pekerjaan yang tidak berhubungan dengan itu banyak yang mau ditugaskan. Saya promosikan ini sudah dari 3-4 tahun yang lalu untuk mencari petugas khusus untuk bersihkan WC anak, bersihkan lingkungan, misalnya yang di belakang mes itu kan rumput-rumput dicangkul, ditanami, pekebun lah ya. Petugas untuk kebun tidak dapat, tidak, kesulitan untuk mencari tugasnya. Apa masalahnya kok itu jadi sulit gitu Bu? Saya kurang tahu persepsinya apa gitu. Apa memang pekerjaan di luar sana lebih banyak yang lebih menarik dan lebih bagus persepsi atau image-nya daripada OB gitu ya. Tapi memang banyak yang tidak mau kalau ditawarkan jadi petugas itu. Apa karena faktor gajinya atau karena posisinya atau apa? Mungkin juga salah satunya menganggap bahwa gaji yang ditawarkan tidak sesuai dengan itu tadi pekerjaannya. Tetapi kita pun harus mengukur juga kemampuan kita untuk menggaji itu, dana kita tidak bisa besar juga. Itu kan jalan keluar dari misalnya dari sekolah pengen mengadakan pengen ada penambahan karyawan lah, khusus untuk
untuk kebersihan. Nah, kalau misalnya dari siswanya sendiri gimana pihak sekolah mengajarkan siswa untuk menjaga kebersihan gitu? Ya, itu sih terus kita sampaikan kepada siswa. Nah, untuk WC karena sudah dari 5 tahun yang lalu kita sampaikan kepada orang tua kecukupan air di WC itu yang penting agar WC-nya tidak berbau, anak bisa membersihkan secara benar gitu ya. Tinggal bagaimana kita memberi kesadaran kepada siswa untuk selesai buang air itu langsung dibersihkan saja sebenarnya. Ada program-program nggak sih, misalnya kalau zaman saya dulu kan ketika sekolah di kelas gitu ada jadwal piket, ada jadwal apa. Nah, untuk WC ini gimana gitu, untuk lingkungan yang lain ini gimana? Kalau setahu saya kan dulu hanya kelas saja. Nah, lingkungan sekolah yang lain yang membersihkan siapa kalau gitu, Bu? Kalau untuk kelas ada ditunjuk setiap hari, kantor pun ada tunjuk setiap hari. Tapi kalau untuk ke WC itu memang waktu tertentu saja, tidak dia setiap hari. Enggak setiap hari. Kalau misalnya dia ada pelanggaran khusus, baru dia diarahkan untuk membersihkan WC. Nah, itu pelanggaran seperti apa, Bu, yang harus sampai dia harus membersihkan WC gitu? Itu masuk dalam pelanggaran yang agak berat ya. Pelanggaran agak berat. Seperti yang agak ngarah ke moral, terus berbuat yang kekerasan verbal maupun dengan fisik. Itu biasa kalau yang mengarah ke sana sanksinya agak berat. Kalau hanya yang ringan-ringan itu biasanya hanya mungut sampah gitu kan, yang ringan juga. Ada sistem poin nggak sih sini, Bu? Saya dulu kalau di sekolah saya di SMA tuh ada sistem poin. Jadi misalnya saya terlambat nih datang ke sekolah, itu ada poin 1. Misalnya ketika terlambat poin 1 itu hukumannya apa? Misalnya saya di sekolah berkelahi, itu poinnya 5 atau berapa. Nah, nanti ketika poin tertentu, misalnya poin saya 1 terus, tapi misalnya sampai 50 apa 100 itu saya bisa dikeluarkan dari sekolah gitu. Ada menjalankan sistem semacam itu nggak sih, Bu, di sini? Ada di sini. Kita juga ada guru BK juga kan. Kalau udah yang banyak melakukan kesalahan itu, dia ada peringatan, panggilan orang tua. Terus ada hanya peringatan saja atau langsung dipanggil orang tua tuh ada. Memang sudah dihitung berapa yang diperbuatnya gitu. Hitungan poinnya. Gitu. Nah, kalau hal lain ada nggak, Bu, yang bikin kendala kebersihan sekolah ini, misalnya kayak air, sekolah ini punya sumber air sendiri atau tidak, atau apa gitu? Ya, itu memang kesulitan juga buat kita karena ketergantungan terhadap air pada hujan ya. Pada hujan itu tentunya bisa habis kalau beberapa hari saja tidak hujan. Jadi memang dari 3 tahun yang lalu kita sudah bekerja sama juga dengan komite orang tua untuk mengalirkan air di Pansimas ke sekolah. Pansimas itu apa? Pansimas itu yang di sebelah sana itu bantuan untuk pengadaan air yang dari desa. Ada dekat danau itu. Jadi ada air yang sumber air yang dialirkan ke sekolah. Iya. Jadi sempat kita mungkin setahun lebih kita menggunakan itu. Kemudian karena penggunaannya menggabung dengan penduduk desa sehingga mesin rusak. Jadi alat itu rusak. Kita coba komunikasikan apakah bisa diganti, kita beli di pasar untuk mengganti mesin yang baru, tetapi kemudian ada masukan dari kawan-kawan bahwa tidak bisa itu kita ganti dengan mesin yang kita beli di pasar karena itu mesin bantuan yang sulit dicari di pasaran. Nah, lalu kita diskusikan lagi apa solusi kita untuk mengatasi kekurangan air. Jadi kita beli mesin baru dengan sumber air lama kita yang di sumur di belakang itu yang sempat sedikit airnya, tidak begitu banyak. Kita kembali lagi ke sana, tidak menggunakan Pansimas lagi untuk kita alirkan pembuatan saluran air yang baru lagi ke sekolah gitu. Dan ini rencananya memang dalam rapat pun akan kami sampaikan karena kasus atau masalah mengenai kecukupan air ini
setiap tahun pasti jadi pembicaraan kita bersama dengan orang tua. Orang tua pun tidak mau anak-anak apabila ini buang hajat atau apa itu pergi ke luar lingkungan sekolah, gitu. Apalagi ke hutan-hutan kemana gitu kan, karena itu pasti berbahaya buat anak-anak. Nah, jadi kita carikan solusinya bagaimana agar anak untuk kebersihan WC maupun untuk cuci tangannya cukup air. Oh, berarti ada permasalahan air juga di sini, Bu, ya? Ada. Itu ada bantuan seperti itu. Memang di sini airnya sulit atau gimana, Bu? Pada saat mereka Pansimas ingin membuat sumur di lingkungan sekolah, kan diadakan tes di beberapa titik, ternyata tidak mendapatkan titik air. Oh, memang airnya sulit di sini ya? Berarti ada kendala seperti itu. Nah, sumur yang akan kami alir ini itu juga berada di bukan tanah sekolah, tapi sudah lama memang digunakan, itu di agak dalam, agak ke lembah gitu. Jadi dia tidak posisi tinggi seperti ini. Berarti posisinya memang jauh dari pihak sekolah, dari daerah sekolah, Bu, ya? Ya, pas di belakang sekolah. Oh, pas di sekolah. Tapi bukan tanah sekolah. Selain memang daerah sini airnya sangat sulit ya sumber airnya memang. Ya memang kalau misalnya dilihat tanah di sini ya agak berpasir ya, agak berpasir putih gitu. Selain itu ada kendala lain nggak, Bu? Misalnya infrastruktur misalnya kayak WC kayak apa gitu, ada hal yang perlu diperbaiki nggak di sini untuk menjaga itu? Iya. Jadi ini memang sudah kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan bahwa untuk WC ini sudah harus direhab, sehingga respon dari Dinas Pendidikan insya Allah tahun depan katanya sudah direhab kembali, karena dari tinjauan, foto-foto dan segala macamnya memang layak untuk direhab. Berarti kendala di sini banyak, Bu, ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Misalnya untuk masalah kamar mandi aja, airnya adalah di sini pure menggunakan air tada hujan. Ketika ada bantuan dari Pansimas, itu ternyata dipakai, tidak hanya digunakan oleh sekolah, dipakai juga oleh masyarakat. Mesinnya ada kendala juga. Terus ketika mau bikin sumur misalnya ngebor sendiri, sumber airnya di sini tidak ada. Ditambah lagi memang kondisi bangunannya sudah layak untuk biasanya ada layak untuk direhab. Kalau untuk direhab lagi. Udah direhab tahun 2017. Tapi itu hanya untuk lokal. Kalau WC-nya belum. Kayak gitu. WC-nya masih dalam pengajuan, insyaallah tahun depan baru direhab. Berarti permasalahan di sini memang itu ya, permasalahannya bukan tidak mampu menjaga kebersihan, tapi memang unsur-unsur pendampingnya kayak misalnya air aja itu kan sangat dibutuhkan. Itu ternyata sulit didapatkan di sini, bangunannya juga sulit didapatkan di sini. Nah, itu untuk misalnya kayak kelas beberapa lokal kayak kantor itu ada petugasnya. Siswa-siswa ditugaskan setiap hari untuk membersihkan. WC juga kadang ada beberapa waktu siswa ditugaskan. Nah, kalau misal lingkungan secara keseluruhan ini, Bu, yang bertugas menjaga kebersihannya siapa? Yang bertugas menjaga keasriannya? Ini memang pure semuanya bantuan dari orang tua siswa sama-sama pejabat. Kalaupun pihak sekolah mengeluarkan dana hanya untuk beli rondap, terkadang yang bagian halaman kami pakai mesin rumput bersihkannya. Mesin rumput itu pun hanya untuk yang rumput yang tidak begitu tinggi. Kalau untuk bagian-bagian yang memang rumputnya tinggi tidak bisa menggunakan mesin rumput, itu memang dibantu oleh orang tua untuk membersihkannya. Sempat terhenti pada saat pandemi karena kita untuk mengumpulkan massa itu kan tidak diperbolehkan. Karena mendengar ada beberapa orang yang sempat positif di beberapa desa, jadi kita tahan atau cancel dulu lah beberapa jadwal orang tua membantu untuk kerja bakti kebersihan lingkungan tadi. Jadi kalau misalnya menjaga lingkungan ini dijaga sama-sama lah, Bu, ya. Dari guru, siswa dan orang tua siswa juga ikut bergerak, dan ternyata komite juga berjaga turut andil dalam menjaga kebersihan dan keasrian sekolah. Oke, sangat menarik hal yang kita bicarakan. Makasih, Bu, atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol singkat ini.
Terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan like, share, dan subscribe, dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya. Terima kasih Ibu, dan terima kasih buat sahabat Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Laman Inspirasi.